Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya. Akhirnya aku nge-review juga. Ini salah satu yang udah lumayan lama sih kalian request, yaitu dari produknya Vestology yang Glassy Spill the Tint. Seperti ini untuk packagingnya, ungu-ungu ya. Sebenarnya untuk Vestology ini memang kebanyakan keunguan. Kalau nggak salah sunscreennya juga iya ya, aku malah belum coba. Padahal itu viral juga. Tapi karena mereka baru aja ngeluarin yang lip tint-nya, udah pastilah aku penasaran mau review karena harganya juga masih cukup terjangkau. So, buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya aja. Ini percampuran warna ungu sama merah. Yang kalau buat aku sih kayak kurang fresh ya. Tapi ya ini preferensi dan aku nggak terlalu mempermasalahkan packaging sebenarnya. Untuk detailnya udah pasti bagian depan tadi ada nama produknya Vestology Glassy Spill the Tint. Jadi kalau dilihat dari namanya sih ini lip tint yang nanti hasilnya glassy atau gloss gitu ya di bibir. Kita langsung akan buktikan aja. Dengan beberapa klaimnya nih di sini tertulis True Color Stain. Kemungkinan ini stainnya nanti bakal kenceng. Udah gitu enriched with Triple Care Hydra Oil. Ternyata ada kandungan-kandungan skincare-nya yang adalah Camellia Japonica Oil, Jojoba Seed Oil, sama Sunflower Seed Oil. Jadi untuk kandungan-kandungan oil ini biasanya selain dia melembabkan, juga memberikan tampilan yang glossy di bibir. Dan yang terakhir, Glassy Dew Finish. Berarti memang ya, kalau aku simpulkan dari semua klaimnya ini, pada intinya nanti lip tint-nya ini bakal glossy, lembab, tapi nggak ngeklaim transfer proof. So, nanti kita akan lihat aja teksturnya kayak gimana. Di bagian belakangnya ini ada cara pengaplikasian, udah gitu detail ingredients, sudah pasti sih bakal aku kasih tunjuk. Walaupun memang sekecil itu ya tulisannya, semoga kelihatan. Sama untuk di bagian bawahnya, ini sudah BPOM dan halal. Apakah Vestology ini brand lokal? Karena aku masih agak jarang ya nge-review, aku nggak tahu. Coba buat yang tahu bisa komen-komen. Karena kalau sesuai di sini sih sudah aman ya buat kita pakai. Untuk expirednya ini sampai di tahun 2028. Wow, lumayan lama ya. Walaupun biasanya sih lip product 1-2 tahunan. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya yang memang udah gelap banget. Kalau aku lihat sih ini kayak warna-warna coklat keunguan. Tutupnya juga deep ya, seperti ini. Dan untuk masing-masing shade-nya nggak ada bedanya, untuk dari segi warnanya sama aja. Selain ada nama produknya, udah pasti ya tertera di kemasan di bagian bawah. Ini kalau aku lihat ada nama-nama shade-nya. Netonya ada di 3,5 gram. Kemarin aku beli tuh kalau nggak salah jadi 30 ribuan dari berapa gitu. Tapi ternyata itu nggak tahu diskon apa harga aslinya memang segitu. Nanti langsung akan aku tulis aja di sini. Yang pasti kalau 30 ribuan isinya segini sih memang sudah cukup terjangkau ya. Nanti kita tinggal lihat aja kualitasnya kayak gimana. Sebelum aku aplikasikan ke bibir, aku akan kasih tunjuk dulu aplikatornya nih. Kalau aku lihat ini kayak aplikator-aplikator yang sudah ada sebelumnya. Jadi di ujungnya tuh dia nggak lancip, tapi memang di pinggirannya lumayan pipih. So, pengalaman aku pakai aplikator yang kayak gini sih bisa nyaman-nyaman aja diaplikasikan di bibir. Dan yang membuat salfok di sini wanginya lumayan strong ya. Mengingatkan aku sama lip tint yang dulu udah pernah aku coba, tapi aku lupa lip tint apa. Karena ini beberapa lip tint kayak gini wanginya kayak wangi-wangi manis gula yang agak strong sih menurut aku. Cuman bukan tipe yang nusuk sepertinya. So, ini preferensi sih. Kalau kamu gak suka wangi-wangi manis, mungkin tetap kurang suka, tapi buat aku sendiri masih aman. Dan pas lihat warna-warnanya tuh menurut aku kebanyakan warna bold, jadi aku memilih untuk beberapa warna, ada yang natural sama boldnya ya. Cuman kan karena aku nggak lihat review dimanapun, aku cuman bisa kira-kira. Ini yang pertama bakal aku swatch 05 Coconut Milk. Waktu aku lihat di officialnya tuh kayak masih warna-warna nude brown gitu. Kita akan lihat dipakai di bibir aku. Pas lihat aplikatornya kok lumayan udah agak gelap ya, jadi langsung aja nih kondisi bare lips aku seperti ini, two tone lips di pinggirannya agak gelap. Waktu aku swipe, kaget dong, karena ini beda banget sama yang aku lihat di official. Secara warnanya tuh di aku memang bener-bener pinkish brown, tapi ada semburat ungu tipisnya. Walaupun sesuai klaimnya juga karena ini ada kandungan oil-oilan, ini berasanya lembab dan glossy tuh di bibir bawah aku. Pas masuk ke bibir atas, aku coba aplikasikan lagi, ternyata udah rada habis, jadi aku harus celup dan layer lagi tuh di bibir atas aku yang pinggirannya juga agak gelap.
setelah aku lihat warnanya fix. Ini beda sih sama yang di official, jadi ini bukan warna nude. Awalnya aku aplikasikan pertama tuh karena aku pikir warnanya bakal nude kan, takutnya nanti kalau langsung warna gelap stay-nya kenceng banget. Cuman hasilnya di aku, yes, kayak gini. Kalian bisa langsung lihat aja ya, warna Choco Nude Milk dipakai di undertone aku yang warm, light medium skin sudah lumayan gelap. Memang ada warna brownish-nya, tapi kayak bukan nude sih menurut aku. Kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya. Walaupun lagi dan lagi di tipe undertone atau bibir yang kayak gimana, mungkin hasilnya bisa beda. Tapi tetap sih aku ngelihatnya ini cukup mencolok dengan referensi yang ada di official store-nya. Di awal tadi sih masih agak transfer ya di aku, dan aku coba diamkan. Setelahnya aku coba tap lagi, ternyata masih transfer. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. So, memang dia nggak ngeklaim transfer proof, tapi aku penasaran sama yang udah aku pakai di bibir aku. Ini aku kan tadi udah ngomong-ngomong, mungkin sekitar 10-15 menit. Hasilnya kayak gimana? Oke, ternyata masih transfer. Walaupun bukan yang bener-bener banyak gitu ya, tapi ini tidak transfer proof. Oke, masih nempel-nempel. So, kemungkinannya kalau nanti kita makan ini dan itu, rada nempel-nempel, nanti kita akan langsung buktikan aja ya. Dan ini setelah aku diamkan lama juga, ternyata cukup oksidasi, kayak lebih ungu gitu dibandingkan di awal pakai tadi. Aku akan kasih tunjuk aja before afternya. Karena memang warnanya lumayan gelap, udah pasti sih. Dia kan tadi stay-nya juga ngeklaimnya kenceng, kita akan coba hapus pakai kapas. Ini aku menggunakan micellar water biasa. Beberapa kali swipe, kelihatan kan di situ warnanya susah dihapusnya. Karena dia udah nge-stand warna merah sebenarnya. So, aku berusaha aja beberapa kali ya hapus. Dan hasil maksimalnya kayak gini. Stay-nya sih sepertinya emang kenceng ya. Karena bisa dilihat nih dihapus pakai micellar water kayak masih ada semburat kemerahan di bibir. Dan sekarang aku akan masuk ke warna kedua yang aku juga anggap di situ tuh kelihatan natural, yaitu 03 yang namanya Pink Pandan. Namanya sendiri kan pink ya, tapi setelah diaplikasikan di bibir aku, kalian bisa langsung lihat. Memang pink sih, tapi dia lebih ada percampuran reddish-nya. Jadi buat aku sendiri juga lumayan bold. Dan aku akan lanjut aplikasikan dulu ke seluruh permukaan bibir. Menurut aku ini aplikatornya cukup letoy. Jadi kayak letoy banget. Semoga nggak rawan patah ya. Pastinya kalian wajib hati-hati dalam membingkainya biar hasilnya tetap rapi. Karena dia kayak meliuk-liuk gitu untuk dari segi aplikatornya. Walaupun ini di warna yang bold ya dari tadi, hasilnya tetap bisa rapi asalkan hati-hati. Dan dari segi finishnya di bibir aku, menurut aku ini glossy-nya cantik kayak bercahaya dan berkilau gitu ya kalau kena cahaya lampu khususnya. Jadi bibir juga berasa lembab, pas aku katupkan tidak berasa lengket sama sekali. So ini masih nyaman. Terbukti ya karena ada kandungan-kandungan skincare-nya tadi, ada jojoba oil yang bisa menghidrasi bibir tetap. Walaupun nanti kita akan lihat setelah dipakai lama kayak gimana. Seperti ini hasilnya Shade 03 Pink Pandan dipakai di bibir aku ya. Di aku sih lama-lama memang reddish-nya lebih muncul di sini yang membuat sudah bold. So, warna ini juga gagal menjadi warna natural. Gak sama dengan yang ada di referensi official ya. Walaupun mungkin kalau kalian udah cobain Shade 03 dan hasilnya lebih natural dari yang aku pakai, bisa sharing dengan komen-komen di bawah ya. Karena wajar banget beda-beda sesuai undertone ataupun warna bibir. Dan untuk di warna 03 dia juga oksidasi ya, lama-lama kayak lebih merah menurut aku di bibir. Biasanya sih kalau oksidasi ini stay-nya memang kenceng. Dan di sini aku coba hapus lagi yang kedua, bener-bener udah susah banget. So akhirnya aku memutuskan pakai yang oil-oilan gitu. Jadi cleansing oil untuk membersihkan, dan aku hapus lagi pakai kapas. Hasil maksimalnya kayak gini. Masih ada sih stay-nya, tapi lebih mending. Cuman kalau aku lihat bibir aku jadi rada-rada kering secara penampakannya, tapi ya udah kita akan lanjut dulu aja. Shade yang terakhir aku beli 02 Red Bean Glaze. Waktu lihat di referensinya aku udah lihat bakal bold warnanya kayak warna-warna red wine, sesuai dugaan aku. Ini warna-warna merah yang ada hint coklat keunguannya. Ini aku juga coba rapikan ya, ratakan. Dari tadi sih warnanya nggak ada yang patchy menurut aku. Beberapa kali layer bisa mengcover dan hasilnya juga full di bibir. Bukan yang kelihatan bolong-bolong atau nggak merata warnanya. Dan ternyata memang hasilnya segelap itu dipakai di bibir aku. Untuk shade 02 Red Bean Glaze seperti ini. Bener-bener deep ya, dan untuk aku sendiri warna-warna kayak gini memang elegan. So aku lebih suka sih warna kayak gini dijadikan dalaman ombre. Tapi memang preferensi masing-masing ya. Awalnya kan aku merasa yang nude tadi tuh bakal warna soft, aku pengen ombrein sama ini.
Tapi kayaknya nggak jadi karena dua-duanya di aku udah gelap cuy. Jadi ya udahlah ya, aku swatch aja untuk ketiganya. Oke, itu tadi untuk hasil swatches-nya dari Vestology yang Glassy Spill the Tint ya. Untuk 3 warnanya, kira-kira mana nih warna favorit kamu? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sih sebenarnya rada-rada kecewa karena aku berharapnya yang Coconut Milk tuh bakal soft, tapi ternyata enggak. Semuanya bold hasilnya di bibir aku. So kalau dibilang mana nih favorit aku, sebenarnya hampir nggak ada sih dari ketiganya karena termasuk warna gelap. Cuman kalau harus milih banget, oke lah yang 05 Coconut Milk ini karena dia warnanya pinkish brown yang menurut aku memang ini masih bisa wearable ya, dipakai di semua skin tone, khususnya di tipe kulit yang neutral to warm undertone. Karena ini walaupun ada kecoklatannya, warnanya lebih cenderung neutral sih menurut aku. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya dari Vestology yang Glassy Spill the Tint. Aku akan bahas dari segi teksturnya dulu. Kalau aku rasakan sih ini dia creamy gel yang ringan ya waktu dipakai di bibir. Dan udah pasti sesuai klaimnya dia glassy dew finish. Bener-bener glossy-nya tuh cantik gitu, lembab di bibir. Karena memang tadi ada kandungan-kandungan skincare-nya ya, jojoba oil, japonica oil, dan juga sunflower seed oil. Yang pastinya fungsinya bisa menghidrasi di bibir. Dari segi pigmentasinya nggak usah diragukan karena hampir semua warna bold ini semuanya nutup. Jadi bukan yang langsung full banget. Jadi aku perlu layer sampai bisa menutup di seluruh permukaan bibir aku. Udah gitu true color stain ya. Kalau menurut aku sih tadi waktu dihapus memang stainnya lumayan kencang. So aku akan buktikan aja dipakai makan nanti ya di akhir video. Karena memang baru banget aku pakai di sini. Aku akan makan makanan yang cukup berminyak. Kira-kira gimana nanti untuk hasilnya? Stay tune, tonton videoku sampai habis. Karena dari segi feels-nya sih di bibir sejauh ini nyaman. Lembab, glossy-nya juga cantik, dengan harga yang masih terjangkau nih, sekitar 37 ribuan. Apakah nanti ketahanannya juga bakal bagus? Kita akan lihat ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau udah ada yang nyobain nih dari Vestology yang Glassy Spill the Tint, bisa sharing juga komen-komen. Ya gimana sih hasilnya di kalian biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye. Yuk sekarang aku akan tes ketahanan makan mie sedap Korean spicy. Aku udah lama banget gak makan mie dan di sini aku pakai 2 telur ya karena nggak ada sayur jadi biar proteinnya lumayan banyak. Karena nggak tahu kenapa kalau aku makan mie aja itu nanti pasti lapar lagi. Ada yang samaan nggak sih? Laparnya tuh kayak cepet gitu loh. Dan yup, langsung aja sekarang kita akan makan mie sedap ini tuh aku sukanya karena dia kenyal gitu mie-nya. Enak banget. Mana pedes lagi. Sebenarnya kalau yang Korean tuh aku suka yang bulldaknya sih. Tapi ini aku coba yang biasa, yang Korean spicy. Sekarang kita makan telurnya. Agak mateng sih kalau yang ini. Paling best sih masih mie sedap yang spicy laksa. Tapi yang ini sih menurut aku juga enak karena tekstur mie-nya lagi dan lagi. Kalau warna bold kayak gini tuh nanti bakal kelihatan ya hilangnya seberapa, lebih detail gitu. Karena pas di rumah ya udah pakai yang gelapnya. Nggak terlalu pede sih kalau misalnya pergi-pergi pakai warna gelap kayak gini. Kalau kalian tim warna bold atau nude, coba komen-komen. Pedesnya mulai kerasa. Suapan terakhir. Habis.
Dan ini aku udah selesai makan, lanjut aku minum dulu ya, barulah aku akan update hasilnya kayak gimana. Secara penampakannya sih masih ada ya di bibir, tapi tetap aku akan zoom biar lebih detail. Bisa dilihat di situ bagian tengah bibir aku lumayan hilang, yang banyak tuh bagian atas, bagian bawahnya masih lumayan aman ya, kayak masih banyak gitu. Cuman untuk makan makanan yang seberminyak ini ternyata dia tetap luntur, jadi lunturnya itu yang kelihatan memang hilang gitu di bagian tengahnya, bolong. Tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Walaupun di bagian tengahnya hilang masih ada nge-stain kemerahan gitu. So ya untuk hasilnya sih dia tidak yang hilang banget, masih bersisa. Apalagi memang aku pakai warna boldnya. Dan karena memang ini tuh awalnya kan lembab gitu ya di bibir, ini udah agak hilang glossy-glossiannya. Aku akan tes seharian ini kira-kira kayak gimana tanpa aku touch up juga karena kondisi masih ada juga di bibir. Bakal aku update-update lagi nanti ya. Oke, sekarang aku mau update kondisi di bibir aku ya. Ini sudah malam, tadi habis olahraga juga. Sebenarnya sih aku udah nggak makan apa-apa lagi. Tadi cuma ngemil sama sedikit minum air putih. Dan hasilnya kayak gini setelah aku zoom ya. Bakal aku kasih tunjuk detailnya. Bisa dibilang sih ini sebenarnya di bibir aku ini kondisinya masih mirip dengan yang tadi ya. Tapi memang lebih luntur di bagian atasnya dan di bagian tengah tuh kelihatan bolong banget khususnya yang bawah. Cuman di pinggirannya masih ada bersisa. Bisa dibilang di bibir aku ini bukan yang membuat kering banget, tapi kalian bisa lihat garis-garis bibir aku kelihatan di situ. Jadi agak memperjelas garis bibir. Sedikit kering tapi bukan yang sampai ngelopek-ngelopek gitu. Tapi dalam kondisi sudah dipakai sampai malam memang masih ada nih di bibir aku, cuman kayak kurang cantik ya. Tapi kalau menurut aku sendiri dengan harga 30 ribuan ini udah sesuai sama kualitasnya, bahkan tidak yang membuat kering banget di bibir. So, ini sih tergantung preferensi. Kalau buat aku sendiri sih memang belum jadi favorit karena memang agak memperjelas garis-garis bibir aku. So, kalau menurut kalian sendiri gimana setelah lihat review tes ketahanannya? Cukup bertuba nggak buat dicoba? Komen-komen di bawah. Dan see you on my next video.